Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika dia mendengar pertanyaan Master Sable, Lin Yinping melirik antara Kean Spirit Peacock dan Han Li dengan ekspresi ragu-ragu. Saat itu, cahaya putih melintas di atas kepala burung merak dan wajah Grand Immortal Su muncul di udara. Saat Toy Seven Wonders dan Master Sable memandang dengan takjub, dia tersenyum kecut, tidak perlu mencariku. Karena tubuhku telah hancur, Naschen Soulku saat ini berada di dalam burung. Khawatir, kulit Master Sable memucat. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda adalah seorang kultivator tahap akhir. Mungkinkah leluhur iblis kuno telah kabur? Ekspresi Grand Immortal Su tenggelam. Sepertinya kamu sudah tahu tentang iblis itu. Master Sable terkekeh dan meyakinkannya, rekan Taois Su, jangan salah paham. Saya baru mengetahui hal ini ketika tuan saya mengirim informasi tentang apa yang ada di sini. Masalah ini sangat penting sehingga saya berharap Anda dapat memberi kami lebih banyak wawasan. Grand Immortal Su merasa ragu dengan kata-katanya, tapi karena dia direduksi menjadi Naschen Soul, dia tidak bisa menanyainya. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, leluhur iblis lolos dari penjaranya, tetapi tubuhku tidak dihancurkan bukan oleh iblis. Kami disergap oleh lembah Myriad Demon, Ancient Course Siong. Master Sable berkedip dan berkata, lembah Myriad Demon. Itu tidak mungkin. Saya telah menjaga pintu masuk ke gunung selama ini. Bagaimana Old Course Siong bisa lolos? Dia pasti sudah masuk sebelum kita. Betul sekali. Dia tidak hanya masuk sebelum kita, tetapi dia juga menggunakan semacam teknik untuk menutupi mayat Qi dari tubuhnya dan menyamar sebagai seorang kultivator liar. Dia merasakan sakit hati yang luar biasa, setelah sangat menderita karena kekuatan pedang darah. Toy Seven Wonders mengerutkan kening, maka hasilnya tidak mengejutkan mengingat mayat Siong menyergapmu. Kedengarannya seperti dia menggunakan harta aneh yang disebut sebagai mutiara pesona bentuk. Dikatakan begitu mutiara dikonsumsi, seseorang tidak hanya dapat mengubah penampilannya sesuka hati, tetapi juga menyembunyikan iblis, mayat, atau aura aneh lainnya. Kultivator biasa tidak akan bisa melihatnya. Saya ragu bahkan Clear Sound Mirror saya tidak akan bisa memecahkan penyembunyiannya. Sesuatu muncul di benak Master Sable dan dia berkata, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya mendengar bahwa setelah seseorang menelan mutiara, kekuatan sihir mereka sangat berkurang agar efek mutiara bekerja. Saat Course Siong menyergapmu, penampilan aslinya pasti terungkap. Rekan Taois, kamu benar. Mayat Siong memang muncul dalam wujud aslinya saat dia menyergapku. Immortal Su memasang ekspresi kesal. Seven Wonders, cendekiawan Parubaya, memeriksa Kean Spirit Peacock dan tersenyum, berkata, masih beruntung bahwa Naschen Soul Anda dapat lolos dari serangan Course Siong. Selain itu, Anda belum sepenuhnya memiliki tubuh lain. Selama Anda menemukan pengganti yang cocok, Anda akan dapat memulihkan kultivasi Anda hanya dengan pengasingan selama 100 tahun. Immortal Su menghela nafas, Brother Seven Wonders cukup bijak. Meskipun untuk sementara aku melekatkan diri pada Kean Spirit Peacock, akan lebih baik bagiku untuk menemukan tubuh yang cocok sesegera mungkin. Seven Wonders tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengalihkan pandangannya ke Guiling dengan ekspresi aneh. Ini, rekan Daois cukup asing bagiku. Bisakah Anda memberi tahu saya nama Anda? 7 keajaiban bertanya. Di sisinya, Master Sable juga mulai mengamati wanita bertanduk itu dari dekat. Lagi pula, Guiling tidak mampu menyembunyikan identitasnya sebagai binatang iblis tingkat 10 di hadapan dua kultivator besar yang berperingkat sama ini. Guiling tetap tanpa ekspresi, tapi Han Li tersenyum dan berkata, rekan Taois ini adalah Guiling, dan aku adalah Han Li. Kami dikirim ke gunung ini setelah kami salah mengaktifkan formasi teleportasi.
Master Sabel tampak cukup terkejut bahwa Han Li berbicara atas nama wanita bertanduk itu dan mulai memandangnya dengan lebih penting. Dia tersenyum dan menjawab, itu sangat tidak biasa. Bisakah Anda memberi tahu saya dari sekte mana Anda berasal, rekan Daois Han? Aku tidak percaya kita pernah bertemu. Meskipun ini adalah pertemuan pertama Han Li dengan Master Sabel, dia samar-samar bisa menebak bahwa dia adalah sesepuh dari salah satu dari 10 sekte besar. Karena itu, dia dengan sopan menjawab, saya hanya seorang kultivator liar. Wajar jika Anda tidak tahu tentang saya. Tetapi karena Anda berada di sini bersama dengan 7 keajaiban Taois dari sekte iblis surgawi, masalah ini pasti sangat penting. Jika saya boleh bertanya, bagaimana Anda memasuki lantai 8 pagoda? Formasi teleportasi tidak aktif karena suatu alasan. Master Sabel dengan santai menjawab, saya cukup ceroboh dan lupa memperkenalkan diri. Aku adalah Master Sabel Sekte Zenit Tinggi. Adapun cara kami masuk, kami tidak perlu menggunakan formasi teleportasi apapun. Sebaliknya, kami menggunakan jimat penghancur dunia dari Sekte Zenit Tinggi, dan masuk secara paksa dengan menerobos dinding lantai 8. Han Li dengan ragu berkata, jimat penghancur dunia. Apakah mungkin untuk itu menerobos? Itu tidak akan dengan jimat itu sendiri, tapi dipasangkan bersama dengan teknik rahasia tertentu dan pedang ke surga. Tapi saya tidak berpikir bahwa kami akan terjebak dalam ruang tertutup tepat setelah kami masuk. Dengan mengatakan itu, Master Sabel melihat ke sekelilingnya dan mendecakkan lidahnya. Lin Yinping menghela nafas dengan kagum, aku sudah lama mendengar tentang reputasi besar dari jimat pemecah dunia Sekte Zenit Tinggi dan pedang menuju surga. Apa yang kami kelola dengan susah payah dengan mudah dicapai oleh kalian berdua. Tidak heran mengapa sekte Anda termasuk yang terbesar dari Dao yang benar dan iblis di Jin Agung. Master Sabel memutar janggutnya dan dengan sopan menjawab, Peri Lin terlalu memuji kami. Kekuatan harta karun kuil Anda sama sekali tidak kecil. Kebetulan kami memiliki metode yang lebih cocok untuk menembus ruang angkasa. Dia tidak bisa menahan senyum kecut di hadapan ucapannya yang sederhana. Kuil langit tak berujung memiliki jumlah kultivator tingkat tinggi yang hampir sama dengan mereka berdua, tetapi mereka tidak mungkin membandingkan dalam hal harta. Kedua sekte tersebut memiliki warisan yang membentang kembali ke zaman kuno. Seven Wonders kemudian melirik ke sekelilingnya dan dengan bingung bertanya, di mana Old Devil Kian itu? Master Sabel menyebutkan bahwa dia memasuki gunung ini lebih awal. Ketika Immortal Su dan Lin Yinping mendengar ini, mereka hanya bisa melirik Han Li. Nona Mu sebelumnya menyebutkan bahwa Iblis Tua Qian dan Han Li pernah bertarung sebelumnya. Mereka awalnya tidak percaya bahwa Han Li akan mampu membunuh Iblis Tua itu, tetapi setelah menyaksikan kemampuannya saat ini, mereka percaya. Ketika Master Sabel dan Taoist Seven Wonders melihat tindakan aneh keduanya, mereka bertukar pandangan terkejut dan memusatkan perhatian mereka pada Han Li. Han Li menghela nafas dalam hati, tetapi mempertahankan penampilan luar yang tenang dan berkata, rekan Taois Qian dan aku berpisah setelah kami meninggalkan Balai Kunwu. Dia mungkin sedang mencari harta karun di tempat lain. Saya juga tidak tahu di mana tetua sekte pengayak Ying lainnya berada. Immortal Su dengan tegas berkata, rekan Taois Han tidak perlu banyak memikirkan tentang rekan Daois G dan yang lainnya. Dalam perjalanan, mereka disergap oleh tetua agung klan Ye dan sudah musnah. Naschen Souls mereka sudah tidak ada lagi. Jadi seperti itu, kata Han Li dengan lega. Setelah menyadari sesuatu, Master Sabel menatap Han Li dengan aneh dan berkata, Gunung Kunwu benar-benar berbahaya bagi begitu banyak orang yang tewas di sini. Seven Wonders melirik reruntuhan istana di kejauhan dengan sungguh-sungguh berkata, baguslah bahwa tetua sekte pengayak Yin telah pergi. Itu telah menyelamatkan kita dari beberapa masalah. Rekan Taois, tolong beritahu kami tentang leluhur iblis kuno. Ya, mari kita dengarkan.
Aku tidak akan menyembunyikan ini darimu. Kami datang ke sini untuk masalah leluhur iblis kuno. Karena masalah ini menyangkut stabilitas seluruh dunia kultivasi, saya harap Anda akan bergabung dengan kami. Master Sable memberi Han Li dan teman-temannya senyum berseri-seri. Immortal Su dan Lin Yinping tidak segera menjawab, dan memasang ekspresi aneh saat mereka tetap diam. Sekarang mereka ditempatkan di bawah batasan, mereka tidak berani berbicara sembarangan tanpa mengetahui apa yang direncanakan Han Li. Sejak awal, Guiling tetap diam. Han Li terus tampil tenang dan terkumpul, dan dia melirik kedua kultivator besar itu dengan tatapan yang menjulang tinggi. Master Sable dan Taoist Seven Wonders saling melirik dengan sedikit keheranan. Jelas bahwa Immortal Su dan Lin Yinping membuat Han Li ketakutan. Karena kamu ingin tahu tentang leluhur iblis, aku akan menjelaskannya, kata Han Li acuh. Bagus, kalau begitu, saat Master Sable mulai tersenyum, ledakan yang mengguncang dunia meletus dari arah istana, diikuti oleh ledakan selusin pilar cahaya putih. Seluruh ruang di sekitar mereka berguncang dengan liar dan teriakan keras dan melengking terdengar. Tanah perlahan terbelah, memancarkan cahaya putih ke udara dan mendistorsi ruang itu sendiri. Buruk, leluhur iblis telah mulai melarutkan segel di lantai 9. Tidak disangka dia bisa pulih cukup dalam waktu sesingkat itu. Seven Wonders Taoist berteriak ketakutan. Segel di lantai 9. Saat Han Li mendengar ini, dia melihat ruang di sekitar mereka mulai runtuh. Tanpa pikir panjang lagi, tubuhnya bersinar dengan cahaya dan melepaskan perisai Tile Star, menutupinya dengan penghalang perak. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, pilar cahaya tiba-tiba memudar dan menjadi gelap gulita. Setelah itu, mereka melonjak dalam ukuran dan melengkung ke segala arah, membelah ruang dimanapun ia lewat, menghasilkan cahaya putih dan hitam yang berbenturan. Air mata spasial. Han Li tidak bisa lagi mempertahankan penampilan yang tenang. Tanpa berpikir lagi, dia memanggil jimat merah api ke tangannya dan menamparnya ke tubuhnya, memanggil naga banjir merah yang segera menghilang. Dalam sekejap mata, Han Li berubah menjadi naga setengah banjir, bentuk setengah manusia. Lin Yinping berteriak saat celah hitam tiba-tiba muncul di udara di depan mereka. Ketika Han Li melihat garis hitam ini, dia merasakan jurang yang tak terpuaskan, kegelapan yang tak habis-habisnya yang tidak melepaskan siapapun yang masuk. Setelah mengalami bagaimana rasanya dilahap oleh air mata spasial, Han Li sangat takut pada mereka, tetapi masih berhasil menenangkan diri. Dengan kekuatan Spirit Subjugation Talisman, kekuatan sihirnya dipaksa ke puncak tahap Midnas Chainsaw, dan Tile Star Essence Shield miliknya menjadi terang menyilaukan saat dia menuangkan kekuatan barunya. Dia dengan cemas berpikir, terhadap air mata sebesar ini, selama aku tidak melewati batasnya, aku akan keluar dari tempat yang relatif aman ini. Saat air mata spasial menyelimutinya, dia merasakan kegelapan memeluknya dan dia tiba-tiba menjadi pusing. Kemudian, cahaya bersinar di sekelilingnya dan dia menemukan dirinya berada di ruang baru. Untungnya, Han Li memiliki pengalaman dengan ini dan langsung menjernihkan pikirannya, buru-buru melihat sekelilingnya dalam keadaan waspada. Lantai 9. Dia terkesiap. Dia jelas berada di ruang terisolasi yang sebagian besar kosong sepanjang beberapa kilometer. Itu dikelilingi oleh kabut kuning yang berulang kali menyala dan redup. Tidak diketahui seberapa luas itu membentang. Di bawahnya berdiri sebuah altar besar yang tingginya ratusan meter, tetapi agak sempit dan memiliki tangga di setiap sisinya. Itu terbuat dari batu giok halus dengan keagungan yang sempurna. Di sekeliling altar ada lingkaran pilar batu besar yang membentuk formasi mantra raksasa. Mereka berkobar dengan pancaran, menunjukkan formasi aktif. Di bagian paling atas altar, berbaring serigala raksasa berkepala dua bersama dengan beberapa siluet. Ada pertempuran berkelanjutan dengan intensitas besar saat kepala hitam serigala itu mengeluarkan aliran ki hitam pekat yang tak ada habisnya.
Siluet ini pastilah para kultivator dan setan dari lantai 8. Long Meng masih memiliki tubuh Hua Tianqi, mengepakkan tangannya di udara, menghasilkan dua tangan putih raksasa untuk menghancurkan ki hitam berulang kali. Tetua Agung Klan Ye, Mayat Xiong, Night Fiend bersayap perak, dan yang lainnya berdiri lebih jauh, berusaha menghindari ditarik ke dalam pertukaran. Hanya eksentrik berkepala besar yang hilang. Tapi yang paling mengejutkan Han Li adalah bahwa tetua yang lebih muda dari sekte bentuk abadi berdiri di sisi serigala. Pada saat itu, matanya tidak bernyawa dan ki hitam membesar di wajahnya. Dia sedang mengendalikan antar jemput tekstil perak yang berkilauan dan melawan Nona Mu yang marah. Yang lain juga menggunakan berbagai teknik untuk menyerang serigala besar itu dengan seluruh kekuatan yang bisa mereka kumpulkan. Selain itu, angin kuning di sekitarnya bergulung di permukaan serigala besar tempat naga banjir hitam disembunyikan. Itu memuntahkan semburan hitam, menghalangi teratai perak besar dan 8 fatamorgana binatang iblis. Teratai perak itu mengambang tak bergerak di udara dan bersinar terang, menghasilkan aliran tak berujung dari karakter jimat seukuran telapak tangan di permukaannya. Ketika Torrens melakukan kontak dengannya, ledakan dahsyat akan terbentuk dan angin hitam tersebar. Itu adalah bendera angin hitam dan penguasa 8 roh. Han Li tercengang dengan penampilan dua tetua sekte bentuk abadi. Sebelumnya, Guiling melaporkan bahwa mereka telah menempatkan semacam formasi mantra di bawah tanah dan merencanakan sesuatu. Seandainya mereka tidak bergegas menuju formasi teleportasi hitam, dia akan diam-diam mengamati mereka. Bagaimanapun, tampaknya salah satu wanita telah menyerah pada pengaruh iblis Penatua. Tapi yang mengejutkan Han Li khususnya adalah bagaimana serigala besar itu masih memiliki keunggulan meskipun memiliki begitu banyak lawan yang berkultivasi tinggi. Penyerangnya bahkan didorong mundur. Ki hitam yang dikeluarkan serigala besar itu sepadat minyak. Terlepas dari pisau Crimson Core Xiong yang dengan liar menebasnya, yang lain menjaga diri mereka dan harta mereka dalam jarak yang cukup jauh, tidak berani menyentuhnya. Mereka hanya bisa meluncurkan berbagai serangan jarak jauh untuk menyerang ular piton ki hitam manapun yang mendekat. Jika bukan karena Long Meng dan Core Xiong menerima sebagian besar serangan dari serigala besar atau bentuk teratai dari penguasa 8 roh yang menempati perhatian serigala besar, semua orang akan musnah. Benang fin hantu Night Fiend bersayap perak dan gelombang kejut emas Lion Hawk tampaknya tidak memiliki efek apapun pada ki jahat hitam juga. Setelah semua pemeriksaan ini, Han Li melihat sesuatu yang agak aneh tentang pertempuran itu. Serigala berkepala dua tidak mau meninggalkan altar dan terus bertarung seolah menjaga bagian atasnya. Kemudian, dia mendengar suara marah berteriak dari kejauhan. Buruk. Bagaimana Penatua Iblis mendapatkan alat ajaib untuk membuka segelnya? Han Li berbalik dan melihat ke arah suara kaget itu. Itu Master Sable yang berdiri pada jarak 60 meter. Seven Wonders Taois sekurannya dengan udara yang sama suramnya. Han Li kemudian menemukan bahwa semua orang telah muncul di ruang lantai 9 dan tidak ada yang terluka. Kemunculan air mata spasial bukanlah suatu kebetulan. Mungkin disebabkan oleh pembatasan yang diaktifkan, memindahkan semua orang di lantai 8 ke lantai ini. Namun, kulit Lin Yinping tidak berdarah. Kejutan baru-baru ini membuatnya benar-benar ketakutan. Han Li kemudian mengikuti pandangan Master Sable dan Seven Wonders ke altar. Setelah memeriksa dengan cermat sejenak, Han Li berteriak kaget. Dia melihat dua loh batu besar setinggi 10 meter di belakangnya. Begitu dia melihat itu, sekilas keheranan melintas di wajahnya saat nama Flexile Spirit Jade muncul di benaknya. Giok ini sama dengan tablet batu yang dia lihat di kedalaman pusaran air ki jahat di selatan surgawi. Namun, tablet batu yang dia lihat di masa lalu telah hancur. Keduanya masih utuh dan salah satunya memiliki segel balok hijau tua yang tertanam di dalamnya, menyebabkan pilar batu itu bergetar dan bersinar dengan kekuatan hitam yang redup.
Ekspresi Hanli bergerak saat menemukan bahwa cahaya pilar menyebabkan reaksi dalam formasi mantra yang mengelilingi altar, menunjukkan bahwa pilar adalah bagian inti dari formasi. Pikirannya menjadi lebih kuat semakin lama dia melihat. Ketika Nyonya Mu melihat kedatangan yang lain, dia dengan gembira berteriak, "Tuan Sabel, Saudara Seven Wonders, Anda datang pada waktu yang tepat." Leluhur iblis saat ini menggunakan altar untuk menghilangkan batasan penyegelan. Meskipun saya tidak tahu apa yang ditekan, itu tidak baik. Kita bertemu lagi. Rekan Dao Sabel, mari kita bertindak cepat atau menanggung akibatnya. Ekspresi Taois Seven Wonders sangat tenggelam dan dia segera melepaskan lengan bajunya. Tiba-tiba, cahaya berbagai warna melintas dari lengan bajunya dan 7 macam harta dilepaskan ke arah serigala besar dengan momentum besar. Ini adalah harta karun besar yang membuatnya mendapatkan nama Seven Wonders. Master Sabel menghela nafas dan bertindak dengan tergesa-gesa, mengeluarkan pedang emas bersarung. Setelah digambar, itu tampak redup dan kuno, tetapi ketika Taois tua meludahkan kabut esensi darah ke pedang, tampaknya telah terbangun. Teriakan naga yang menggetarkan surga terdengar dari pedang dan itu menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Taois tua membentuk gerakan mantra dengan salah satu tangannya dan menunjuk ke pedang dengan sikap serius, sebelum melambaikan tangannya ke bawah. Garis pedang raksasa sepanjang 30 meter tiba-tiba melesat keluar dari senjata kuno dan membelah. Sebelum Deswat Qi mendarat, ledakan menggelegar ditembakkan. Pedang Qi memanjang menjadi garis putih panjang seolah itu merobek udara itu sendiri menjadi dua. Tapi seperti yang terjadi, leluhur iblis Yuan Cha telah memperhatikan yang baru tiba segera setelah mereka muncul. Kilatan tajam melintas dari mata serigala dan tubuhnya bergetar. Ki hitam yang mengelilingi altar dengan cepat mengitarinya dan memasuki tubuhnya, menghilang dengan cepat. Sesaat kemudian, serigala itu membuka mulutnya dan melepaskan gelombang padat ki hitam untuk menghadapi serangan itu. Hati-hati, ki jahat sangat kuat. Nona Mu berteriak, kamu tidak bisa membiarkannya merusak hartamu secara langsung, atau kamu akan segera kehilangan kekuatannya. Pada saat itu, 7 cahaya yang menyilaukan dan pedang raksasa berbenturan dengan ki jahat. Begitu Taois Seven Wonders mendengarnya, ekspresinya berubah. 7 garis cahayanya berhenti di tempatnya setelah kontak awal dengan ki jahat. Mereka segera terikat bersama dan melepaskan kabut cahaya berbagai warna. Pedang besar adalah yang pertama memotong ki jahat. Cahaya pedang dan ki hitam terjalin, melepaskan ledakan yang menakjubkan. Garis-garis kuning yang tak terhitung jumlahnya meletus dari ki hitam, meninggalkan lebih banyak lubang. Setelah kabut cahaya yang dihasilkan dari harta Daois Seven Wonders langsung menghapus ki jahat yang tersisa sebelum 2 serangan bergerak untuk menyerang serigala besar di bawah. Beberapa embusan terdengar dari bawah saat serigala melepaskan beberapa suapan lagi ki hitam sebagai tanggapan. Tiba-tiba, ki baru pecah dan benar-benar menenggelamkan kedua serangan mereka. Cahaya redup dengan keras berkedip dari mereka, hanya untuk mereka segera menghilang. Ketika Taois tua melihat ini, hatinya bergetar dan dia buru-buru membentuk gerakan mantra lain, memerintahkan pedang ki, tapi itu tidak menanggapi, yang mengejutkan lelaki tua itu. Setelah menangani serangan mereka, ki hitam bergerak maju, dengan gila-gilaan bergegas ke arah mereka dengan menampilkan momentum yang mencengangkan. Kekuatan dan cakupan serangan pasti akan menelan Han Li dan yang lainnya di dekatnya. Seven Wonders Taois melihat bahwa situasinya jauh dari baik dan tergerak untuk mengingat kembali hartanya. Master Sabel memegang pedang kuno di tangannya dan mengayun di udara beberapa kali, menghasilkan tirai cahaya kuning untuk sementara melindungi mereka dari ki jahat. Taois tua itu segera menoleh ke cendekiawan itu dan dengan serius berkata, Saudara Seven Wonders, tampaknya harta kita yang biasa tidak dapat menangani iblis ini. Cepat gunakan yang lain. Kami tidak bisa membiarkan segelnya terbuka, aku akan melindungimu. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu.
Tanpa ragu lagi, Seven Wonders mengangguk dan menamparkan kantong penyimpanan dalam kedipan cahaya putih. Sementara itu, Han Li melepaskan beberapa puluh pedang terbang emas. Sebelum Ki Jahat mendekat, kilat keemasan melintas dengan liar dan guntur meraung.